Masuklah ke desa Sasal ini, sebuah potret kota warisan leluhur yang masih hidup. Di sini, kita menyaksikan dua sisi budaya yang abadi, kekuatan prajurit dengan tradisi presiden dan kelanjutan tangan para perempuan yang menenun kain dalam ritual menyasar. Di tengah tubuhnya adat istiadat inilah kami akan mengajak Anda menyelami salah satu tradisi paling mendebarkan, yaitu menari. Oke, baik. Bagaimana Bapak Alpin? Boleh ceritakan sedikit tentang budaya nikah culik ini? Jadi nikah culik atau yang bisa disebut dengan kawin lari atau dalam istilah Sasak disebut merari, itu memang salah satu tradisi orang Sasak yang sangat-sangat boleh dikatakan sangat terkenal lah di Pulau Lombok, dan saya sendiri juga pernah mengalami itu. Jadi saya cerita pengalaman atau gimana? Ya, boleh Bapak ceritakan pengalamannya bagaimana? Ya, jadi memang boleh dikatakan cerita tentang merari atau kawin culik ini adalah cerita yang cukup unik, di mana itu mungkin hanya ada di Pulau Lombok. Seperti yang saya alami, tatkala kita ingin menculik anak gadis orang, itu harus dengan rencana dulu. Nah, jadi seseorang yang ingin melakukan kawin culik atau merari ini sendiri, antara cewek dan cowok itu sudah saling kenal dan sudah saling suka. Oh iya. Begitu. Nah, saya bercerita tentang pengalaman pribadi. Nah, tatkala itu saya berangkat dari rumah, itu sudah ada janji dengan ceweknya. Ya, itu sudah ada janji. Dan memang pada awalnya saya sendiri itu sebenarnya apa ya, boleh dikatakan sebagai lelaki yang kata orang sekarang playboy juga sih. Iya. Karena saya punya prinsip saya tidak mau monoton sama satu cewek begitu. Ya. Dan pada waktu yang bersamaan sebenarnya saya sudah ada janji dulu dengan Si cewek ini. cewek lain. Oh, cewek lain. Cewek lain gitu. Nah, akan tetapi rasa itu tidak bisa dibohongi begitu. Tidak bisa dipungkiri bahwa saya lebih suka kepada cewek yang satunya gitu. Ya. Yang jadi istri Bapak ini. Iya. Nah, tatkala saya nanti malam saya mau nyulik nih cewek yang lain yang bukan istri saya sekarang. Nah, itu sebenarnya kami itu sudah ada janji untuk melarikan cewek lain itu di malam itu. Ya, begitu. Nah, akan tapi memang rasa sayang, rasa cinta itu lebih kepada cewek istri saya sekarang begitu. Oh iya. Oleh karenanya tatkala itu ketika H-1 gitu. H-1 untuk penculikan ya. Nah, jadi saya ada ketemu dengan cewek lain ini dulu. Ya. Dan ketika pertemuan saya dengan cewek lain ini, nah nelponlah si Istri Bapak. si istri sekarang gitu. Ya. Nah, jadi tatkala saya bertemu dengan cewek yang ketika istri saya sekarang itu nelpon ke cewek lain ini. Iya. Nah, maka saya sebenarnya apa mau dibilang egois juga enggak. Ya. Tapi mau menang sendiri juga iya. Ya, karena begini. Karena pada waktu itu cewek lain ini sebenarnya saya sudah kenal lama. Bahkan sudah lebih kenal duluan daripada yang satu yang istri sekarang begitu. Nah,
setelah saya janji H-1, ketika ditelepon bahkan saya izin dulu ke ke cewek lain ini ya, untuk untuk menimbang rasa lah begitu. Oh iya. Menunda. Iya. Nah, pada akhirnya ketika cewek ini telepon pas saya ketemu dengan cewek lain ini, nah dia juga dengar gitu. Cewek lain ini juga dengar. Karena saya di situ bercerita tentang kalau misalkan sekarang kamu tidak mau diculik sama saya begitu, maka saya akan culik cewek lain ini gitu. Iya, gitu ya. Begitu ceritanya. Ancam berarti. Ya. Ya. Dan setelah saya pulang begitu ya. Setelah saya pulang, kan sudah tidak didengar lagi oleh cewek lain ini kan. Nah, kemudian saya ditelepon lagi oleh istri saya sekarang gitu. Oh iya. Jadi karena memang perencanaan dari istri saya sekarang itu karena dia masih kuliah juga, kemudian dia juga mau Skripsi. nunggu semesteran anak dulu gitu, di sekolahnya. Akan tetapi saya tidak ingin menunda waktu karena memang waktu itu saya tepat berumur 25 pada waktu itu. Ya orang bilang sunnah Rasul gitu. Iya. Ya. Nah kemudian itu juga pesan orang tua saya bahwa jangan menikah sebelum lulus kuliah. Nah saya lulus di 2012 itu di wisuda. Kemudian bulan Februari. Nah itu bulan Februari. Berarti Bapak pas Umur itu iya, pas mau nikah itu pas umur 25 itu belum wisuda. Belum lulus atau udah lulus? Saya sudah lulus jadinya. berarti Ya, karena yang di pas wisuda Pas itu? di wisuda itu 25. Oh iya. Ya, karena setelah Februari, nah Maretnya saya nikah soalnya. Iya. Oh iya. Maretnya saya nikah. Gercep. Begitu. Nah, setelah saya ditelepon tatkala itu, jadi tawaran dari istri saya sekarang itu sebenarnya 6 bulan, tunggu 6 bulan dulu katanya. Tapi saya sudah ngebet ingin nikah gitu. Iya. Akhirnya saya tidak mau. Ya, nawar lagi 3 bulan. Saya juga mau. Kalau enggak malam ini begitu. Saya Kalau enggak bakal malam jemput ini saya nikah sama cewek cewek lain. lain itu gitu. Saya gituin. Akhirnya karena memang itu sudah saya sudah memantapkan pilihan, karena saya juga tatkala itu sudah istikharah juga. Ya, ternyata isyarat itu datang untuk memberitahukan pilih cewek yang ini itu dengan mimpi gitu. Iya, iya. Ya. Dan yang terlihat memang istri sekarang gitu. Oh iya. Ya. Nah, akhirnya setelah berdebat yang cukup lama juga, ya karena mau mengulur waktu si istri sekarang nih. Jadi akhirnya pas malam itu setuju gitu. Setuju menikah. Nah, tatkala itu saya berangkat dari rumah. Setelah dari rumah saya mampir ke rumah teman itu untuk sholat maghrib lah dulu di situ. Ya, karena kita sudah ada janji jeda maghrib dengan isya gitu. Ya kan biasanya orang tua istri saya sekarang itu pergi berjamaah ke masjid kan gitu. Nah, tatkala itu kan rumah sepi. Iya. Ya, jadi tatkala itu saya datanglah di situ untuk menculik begitu. Sempat ragu juga sang istri sekarang untuk jalan. Ya, tapi saya mencoba untuk istilahnya Meyakinkan. meyakinkan begitu ya, meyakinkan dia untuk
jalan gitu. Nah, kemudian akhirnya Resmi pada dia saat mau malam itu. jalan. Saya lupa itu malam apa ya? Saya juga kalau malam Rabu kalau nggak salah. Oh, malam Rabu. Iya. Nah, kemudian karena saya memang datang seorang diri tatkala itu, saya tidak dengan Teman siapa-siapa. atau siapa itu? Ya, karena kalau ngapel juga nggak senang. Nggak ada teman. Nggak senang pakai teman saya. Saya senangnya jalan sendiri aja. Ya, pede aja gitu. Iya. Nah, tatkala sudah diculik, sempat kita berhenti di tengah jalan karena memang situasi jalan juga waktu itu tidak begitu bagus begitu. Nah, jadi sempat mau berhenti, istri sedikit ragu begitu meninggalkan orang tuanya, tapi lagi-lagi saya meyakinkan gitu. Nah, akhirnya setelah sampai di rumah, itu adalah boleh dikatakan surprise juga untuk orang tua, karena tidak ada hujan, tidak ada angin, sudah Orang tua belum tahu gitu. belum tahu. Ya itulah apa namanya, Bagian boleh dikatakan bagian yang dari menegangkan juga sih. Oh. Ya, karena orang tua belum siap apa-apa, kemudian harus ada acara malam itu Iya. gitu. Orang bilang kalau di Sasak itu merangkat, tahu merangkat kan? Yang bakar-bakar itu. Iya, Bakar apa itu sih namanya itu? merangkat kalau di sekitaran Pujut. Iya. Bakar apa sih namanya? Kayak ayam nggak? Iya, ya? ayam. Iya. Iya. Malam itu langsung setelah dijemput pengantin itu ya baru langsung. Iya, langsung pada malam itu untuk sembelih ayam berapa ekor itu udah tewas sudah. Itu salah satu bagian dari ini juga ya Bapak ya. Budaya. Ada tradisi. Ada tradisi. Benar. Nah, itu yang disebut dengan merangkat. Nah, tatkala itu prosesi merangkat ini satu ayam itu khusus untuk Cewek. kedua pengantin. Oh, Udah pengantin, dan biasanya ayam itu ditaruh di sebuah wadah, namanya kalau bahasa Lombok Timur mungkin nari. iya. Atau nari. kalau kita di sini sador bahasa kita di sini. Kayak gonsoran nari itu kan. Nah, kemudian dibentuk nasi kayak nasi tumpang, kemudian di ujungnya ditaruh telur. Oh. Tapi spesial telur, bukan telur ayam ras, bukan. Berarti Ayam kampung. Oh, ayam kampung. Yang putih. Ya. Nah, dan prosesi itu kita berdua itu di sekitaran Pujut ini yang memecahkan telur itu boleh dikatakan harus berdua dengan pasangan. Nah, kemudian setelah sekitar jam setengah 12-an waktu itu, nah telur itu pun dipecahkan, kemudian kita makan bersama. Oh. Ya, sembari juga di luar itu ramai sekali, karena merangkat ini boleh dikatakan sebagai awal pesta. Oh, iya. Awal pesta dari orang yang nikahan. Nah, kalau tradisi Pujut Pengantin dah. begitu ya. Dan kalau tradisi orang Pujut, nah itu mereka kalau ada ayam yang dibakar, nah itu pasti apa ya bahasa Indonesianya? Apa Bapak? Tahu kamu buah labu kalau nggak salah. Tapi labu yang kuning itu ya? Iya. Bukan itu. Apa ya, Bat? Putih berada dalamnya. Apa Saya juga ya? kurang tahu, Bat. Kalau di sini bahasa kita di sini kau. Tahu kau? Sonda. Oh, sonda. Apa sih bahasa Indonesianya sonda? Bentar dah kita translate sonda. Sonda. Nah, biasanya itu yang dijadikan sebagai sayuran Nah. yang dikasih kuah. Oh. Orang bilang di sini daun, kalau orang Pujut menyebut
sayur kuah yang ada asam kemudian pedasnya itu. Pedas Kalau orang Lombok Timur mungkin bilang pedas panas. pedas panas. Tapi kalau di sini beda lagi bahasanya. Kita di sini ada pedas panas kalau di Lombok Timur, tapi kalau di sini daun pangkes. Daun pangkes. Nah, daun pangkes namanya. Nah, itu yang dikasih bukan santan tapi dikasih kuah. Nah, itu tidak pakai santan. Ya, rasanya ya itu tadi asam pedas lah begitu. Tapi sangat-sangat serasi dengan tes ayam. Ayam itu memang agak sedikit asin benar ya, kayak gitulah. Nah, jadi kalau dua rasa ini dicampur maka nemunya enak gitu. Ya, seperti itu. Nah, ya mungkin untuk Merakah itu sudah selesai final untuk berarti banyak sekali ya kendala yang Bapak alami selama melakukan tradisi menikah culik itu. Dari yang Bapak ceritakan tadi, kayak meyakinkan pasangan Bapak juga, apalagi kalau saya dengar ceritanya Bapak lagi tadi ada 2 pilihan yang bakal Bapak jadikan, antara salah satu ini yang bakal Bapak jadikan istri. Tapi itu juga Bapak melibatkan Allah lah gitu di dalam pilihan Bapak itu. Iya. Karena saya tidak mau saya jatuh untuk untuk masa depan lah begitu. Ya. Tidak mau memiliki pilihan yang salah gitu. Iya. Memilih pilihan yang salah. Ya. Mencari petunjuk. Lalu bagaimana nih Bapak? Bapak ini juga kan termasuk salah satu orang yang benar-benar tahu banget budaya menikah culik ini. Jadi saya juga bakal nanya nih Bapak tentang tradisi ini. Bagaimana sih tradisi kawin culik ini dijalankan sesuai dengan adat yang Bapak pahami? Ya, jadi tradisi kawin culik ini memang boleh dikatakan sangat kuat di daerah Pujut ini, karena pada prinsipnya orang Pujut itu sangat memegang tradisi nenek moyang. Nah, mungkin dari sebagian orang yang melihat dari kacamata agama, ya, jadi kawin culik ini sebenarnya sudah menyelisihi sebenarnya. Akan tetapi kalau di sekitaran Pujut ini memang masih sangat kuat, ya, karena bercerita tentang pengalaman pribadi saya, ya, ketika saya tidak mencontohkan ke kawin culik atau tradisi kawin culik ini, tapi maksud saya di sini adalah saya akan memberikan gambaran bahwa kuatnya tradisi orang Pujut itu di kawasan kami, ketika masyarakat setempat di sini itu diberikan gambaran tentang bagaimana Islam yang sebenarnya. Entah itu karena kalau larinya ke agama ya. Iya Bapak, nggak apa-apa. Karena kalau kita berbicara tentang Al-Quran, ya sebenarnya untuk tahlilan secara secara jahar saja, nah itu sebenarnya ada larangan di surat Al-A'raf itu, ya, akan tetapi saya pernah mengalami bahwa kita dulu dari segelintir orang itu dianggap sebagai oknum. Nah, kalau oknum kan bahasanya itu udah jauh melenceng lah ya. Udah orang yang buat kriminalitas lah begitu. Akan tapi di sini memang di mana tradisi itu lebih kuat dari hukum agama. Ketika mereka diberikan gambaran tentang Al-Quran,
ya untuk kaum awam yang ada di sekitaran kami di sini itu tidak menerima begitu. Oh. Dia tetap dengan hukum adatnya. Gitu. Dia sangat kuat dengan hukum adat sehingga tidak mau dibantah. Iya. Ya, oleh karenanya ya jadi sekarang ya tetap saja untuk tradisi dijalankan begitu. Nah, itu adalah salah satu contoh gimana orang setempat Indonesia sangat-sangat kuat untuk menjaga tradisinya. Ya, bahkan boleh dikatakan teguran Al-Qur'an saja. Nah, itu dibantah oleh tradisi begitu. Oh, iya. Ya. Apalagi kawin culik ini. Nah, jadi menurut persepsi orang dulu bahwa kalau misalkan anak saya, katakanlah orang tua, kalau misalkan anaknya tidak diculik, Iya. maka dianggapnya sebuah penghinaan begitu. Kalau tidak diculik. Bahkan lebih merasa terhormat ketika anaknya diculik. Iya. Bahkan kalau melihat dari sisi arti culik itu sendiri itu sudah kriminalitas ya. Tapi didesainlah kain culik ini menjadi menarik begitu. Jadi untuk boleh dikatakan menetral bahasa lah begitu. Iya. Ya, seperti itu. Ya. Lalu ini terkait tantangan Bapak nih, dalam pelaksanaannya tantangan apa yang paling sering muncul di tradisi ini? Jadi kalau melihat pengalaman orang, jadi bukan semata Pengalaman Bapak sendiri gitu. Bukan semata pengalaman saya. Jadi tantangan itu ada dua sebenarnya. Yang pertama, ketika misalkan mau menculik dan misalkan orang tua perempuan ini tidak setuju, maka tatkala ketahuan, nah dia akan diteriakin maling tuh. Oh, berarti Itu kalau tantangannya. orang tuanya tidak setuju itu bakal diteriakin maling. Iya, begitu. Jadi boleh jadi nggak batal tuh penculiknya. Batal berarti. Iya. Berarti tidak ada paksaan ya terkait tradisi ini kalau Ya memang karena orang pernah tuanya. itu terjadi di sini. Istilah kami di sini itu dibelas. Oh, dibelas. Tahu dibelas? Iya. Iya, dibelas nggak jadi lagi. Iya. Gitu. Udah berhasil menculik, apa namanya? Tapi diambil lagi sama orang tuanya. Ya, jadi baru sampai tengah perjalanan ketahuan diambil lagi gitu. Itu dibelas. Nah, tantangan yang kedua nih biasanya itu dari pesaing. Iya, pesaing. Oh, iya. Nah, jadi kalau misalkan entah kabar itu kabar angin mungkin, kalau misalkan pesaing itu tahu malam itu akan terjadi penculikan oleh si A misalnya, maka nanti si B dan si C yang meminati cewek tersebut, nah itu akan berusaha untuk menghalangi. Ya. Iya, seperti itu. Nah, itu adalah yang sering terjadi. Ya, dari orang tua dan pesaing gitu. Oh iya. Ya. Berarti tidak ada paksaan terkait tradisi ini. Kalau memang orang tuanya tidak setuju, berarti boleh dikembalikan gitu ya Bapak ya. Jadi kalau ketahuan, iya. Tapi kalau sudah berhasil terculik Sampai rumah itu Ya. bisa lagi Bapak. kalau sudah berhasil sampai rumah, nah itu tidak boleh diambil lagi. Nah, Tapi pas di jalan aja. Tengah jalan sebelum Iya. baru bisa dibelas. atau belum terjadi penculikan, mau diculik misalnya, misalnya ada yang mencurigakan dilihat oleh orang tua misalnya. Nah, jadi Dari sana dicegat. ya dicegat di situ. Ya, jadi Apalagi batal. kalau anaknya udah hilang 24 jam berarti itu dikawin dah itu ya. Nggak bisa diambil lagi, Mas. Kalau itu tidak bisa diambil lagi. Ya. Jadi dia mau tidak mau suka tidak suka itu. Harus menunduk gitu. Lalu bagaimana di sini Bapak terkait mengadaptasi tradisi kawin culik ini dengan perubahan zaman seperti adanya hukum negara dan hak-hak perempuan? Jadi kalau masalah hukum negara, karena negara juga memberikan kebebasan terhadap tradisi masing-masing daerah begitu.
Nah, jadi tidak ada tidak ada hal yang harus ditakuti dikarenakan kita diberikan kebebasan gitu. Iya, ya, Pak, begitu. Jadi aman-aman, fine-fine aja kalau dilihat dari hukum negara. Nah, tapi ya apa satu lagi tuh? Ini terkait hak-hak perempuan. Mungkin ada karena kita di sini kan boleh dikatakan tidak memaksa. Oh iya. Jadi kita di sini kan harus saling suka dulu. Bahkan kita ada janji dulu begitu. Jadi tidak ada yang terintimidasi lah di situ. Begitu. Untuk hak-hak perempuan. Lalu di sini terkait masa depan tradisi ya Bapak ya. Menurut Bapak apa cara terbaik agar nilai-nilai baik dari tradisi ini tetap lestari dan bisa diwariskan ke generasi berikutnya? Ya, saya rasa kalau di sekitaran Pujut ke selatan ini sulit untuk sulit untuk berubah tradisinya karena mereka memegang prinsip sangat kuat untuk nenek moyang mereka. Ya, jadi saya memberikan beberapa gambaran tadi bahwa mereka orang tua kami di sini sangat-sangat masih kuat dalam menjaga tradisi, baik itu adat kawin culik ataupun yang lainnya. Ya, bahkan saya berikan contoh lagi, kalau misalkan kami di sini misalnya ada katakanlah ada tarung presiat, begitu. Nah, jadi mereka masih mengandalkan tradisi nenek moyang yang meyakinkan kekuatan mantra. Ya, ketika mau tarung itu. Ya, jadi sebab keyakinan itu juga itu menjadi sebab mereka menang begitu. Ya, karena keyakinan kan. Ya, terkadang keyakinan itu memang membawa keberhasilan lah begitu. Ya. Jadi kalau kita yakin dengan hal tersebut tidak akan menyakiti kita dengan sebuah mantra itu berarti tidak akan sakit ya Bapak ya? Iya, seperti itulah. Ya. Lalu di sini Bapak apa pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat luas khususnya generasi muda tentang tradisi kawin culik? Seperti contohnya saya ya Bapak atau dengan teman-teman saya yang lain gitu, memandang kawin culik ini sebelum saya melakukan observasi ini, saya memandang kawin culik itu seperti kata Bapak tadi adalah tindakan kriminal gitu, karena seperti yang saya lihat di wilayah saya itu orang-orang yang melakukan kawin culik ini misalnya kalau tidak direstukan sama orang tuanya nih Bapak ya, baru dia melakukan kawin culik. Jadinya menurut dari penglihatan saya kawin culik ini memang tindakan kriminal. Tapi sejak saya bertemu dengan Bapak dan mengenal budaya ini lebih dalam, baru saya mengetahui ternyata memang ada kebijakan-kebijakan baik gitu. Yang saya ketahui tidak ada kekerasan seperti kata Bapak tadi. Tidak ada kekerasan, benar. Ya, lalu saya minta pesan sedikit ya kepada generasi muda di luar sana terkait kawin culik ini, agar mereka tahu bahwa kawin culik ini sebuah tindakan yang baik, tidak tindakan kriminal gitu Bapak. Silakan Bapak. Nah, sebagai anak muda yang kita notabene adalah ada di Sasak, maka peganglah prinsip atau keyakinanmu sendiri bahwa tradisi orang Sasak itu adalah kawin culik yang dinetrakan dengan merari. Jadi bukan secara paksa gitu. Oh iya. Jadi saya rasa kalau kita di Pujut ini akan kuat untuk menjaga tradisi kawin culik atau merari ini sendiri, karena ya terbukti sampai sekarang dan pada saat ini dan kedepannya ya akan masih terjaga erat untuk kawin culik ini, dan sukseslah untuk menjaga tradisi nenek moyangmu begitu. Oh iya. Jadi bagi teman-teman di luar sana penting sekali kita menjaga tradisi kita di sini. Jadi tidak ada kekerasan sedikit pun terkait di dalam tradisi kawin culik ini. Jadi perlu ada kerjasama juga dengan pasangan kita supaya tidak ada terjadinya konflik atau semacam kegaduhan di antara keduanya gitu.
Oke, baik, terima kasih Bapak. Oh ya, untuk satunya lagi, biar lebih jelas lagi Bapak, kawin culik ini di desa ini memang lahir dari sejak tahun berapa Bapak? Nah, kalau masalah tahun lahirnya, saya juga regenerasi soalnya. Iya. Saya tidak bisa memastikan itu untuk kapan mulainya, Oh, begitu. Ya, tapi sepengetahuan saya, tahu-taunya itu sudah menjadi tradisi, begitu. Ya. Mohon maaf ya karena secara pastinya tahunnya saya juga tidak pasti gitu. Iya. Intinya 100 tahun yang lalu ya teman-teman. Lebih malah.